Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas kasus yang terjadi di zaman dulu. Aku akan cerita tentang seorang pewaris kekayaannya luar biasa, tapi hidupnya jauh dari kata bahagia. Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Harry Kendall Tao lahir pada 12 Februari 1871 di kota Pennsylvania. Ayahnya bernama William Tao Senior dan ibunya bernama Mary Sibeth. Ayahnya adalah seorang pengusaha batu bara dan transportasi yang sukses. Harry memiliki 5 saudara kandung dan karena dia yang tertua, dialah yang mengurus adik-adiknya sejak kecil. Ibunya dikenal sebagai orang yang temperamental dan sering melakukan pelecehan kepada pelayan mereka di rumah. Di masa kecilnya, Harry sering terserang insomnia, sehingga dia sering marah-marah dan mengoceh tidak jelas seperti bayi. Bahkan kebiasaan ini bertahan sampai dia dewasa. Harry tumbuh menjadi anak yang nakal dan juga suka melemparkan benda-benda ke pelayannya di rumah. Lalu dia tertawa kesenangan melihat pelayannya kesakitan. Di sekolahnya juga dia dicap sebagai anak pembuat onar oleh gurunya. Tapi karena koneksi dari nama ayahnya, dia bisa masuk ke Universitas Pittsburgh, di mana di sana dia belajar hukum. Dan setelah beberapa tahun dia menggunakan nama dan status sosialnya untuk pindah ke Universitas Harvard. Sayangnya tingkah Harry semakin tidak karu-karuan. Dia pernah tertangkap menyalakan cerutu dengan uang $100, minum minuman keras, dan menghabiskan waktunya dengan para gadis. Akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Harry karena banyak pelanggaran yang telah dilakukannya. Dia diusir dengan segera dan hanya diberi waktu 3 jam untuk berkemas dan pindah. Melihat anaknya yang semakin tidak karuan hidupnya, ayahnya kemudian membatasi uang jajan bulanan Harry menjadi $2.500 Amerika. Ini adalah jumlah uang yang besar di saat itu, di mana rata-rata pekerja hanya mendapatkan upah $500 per tahunnya. Dan makan malam di restoran Delmonico yang tergolong mewah saat itu hanya seharga $1,5 saja. Jangankan di era itu, di era sekarang saja $2.500 Amerika per bulan itu cukup besar nilainya. Ayah Harry meninggal di tahun 1893, meninggalkan warisan untuk Harry yang saat itu berusia 22 tahun senilai $3 juta. Dan setelah kepergian ayahnya, ibu Harry menaikkan uang saku bulanannya menjadi $8.000 Amerika. Hal itu memungkinkan Harry untuk menuruti semua keinginannya, karena dia adalah seorang pewaris kekayaan dari bisnis ayahnya yang senilai $40 juta Amerika. Ibunya bersama dengan pengacara keluarga sering menutup-nutupi perbuatan Harry yang menimbulkan skandal dan bisa mencemarkan nama keluarga. Salah satu contohnya pernah suatu kali Harry menginap di hotel saat pergi ke London. Dia menahan pelayan hotel itu di bak mandi dalam kondisi tidak berbusana dan menyakitinya. Ibunya membayar $5.000 Amerika untuk merahasiakan insiden tersebut. Dengan sejumlah uang tunai yang dimilikinya, Harry banyak menghabiskan waktunya berkeliling Eropa bersama banyak wanita. Di Paris pada tahun 1895, Harry mengadakan pesta mewah yang konon menelan biaya sebesar $50.000 Amerika. Tamunya adalah dia sendiri dan 25 wanita tunasusila paling cantik yang bisa dia kumpulkan. Di akhir pesta, setiap wanita itu mendapatkan kejutan berupa perhiasan seharga $1.000 Amerika yang dililitkan di pegangan gelas minuman. Perilakunya menggambarkan karakteristik klasik dari sosiopat yang terampil dan manipulatif. Dia memiliki kemampuan untuk mengesankan orang lain dengan menunjukkan dia adalah orang yang lembut dan penuh pengertian. Konon, istilah playboy yang populer saat ini terinspirasi dari gaya hidup Harry yang suka berganti-ganti wanita. Setelah dia dikeluarkan dari Harvard,
Aktivitas Harry berkisar di kota kelahirannya, Pennsylvania dan New York. Di New York dia bertekad untuk bisa menjadi orang nomor 1. Dia pun memohon untuk bisa bergabung menjadi anggota pria elit seperti klub Metropolitan, klub Century, dan klub Knickerbocker. Tetapi semuanya ditolak. Bahkan keanggotaannya di Union League Club of New York pun juga dicabut menyusul terungkapnya perilaku dari Harry yang tidak pantas. Semua penolakan itu dipercaya Harry karena adanya campur tangan satu orang sosialita di New York saat itu. Dia adalah Stanford White, seorang arsitek terkenal di zamannya. Hal ini pun memicu permusuhan di antara mereka berdua. Kenyataannya Harry mengagumi sekaligus iri dengan status sosial dari Stanford yang dipandang tinggi oleh orang-orang kebanyakan. Sebaliknya, hidup Harry penuh dengan kecaman. Berbagai sumber mencatat kebiasaan Harry dalam menggunakan obat terlarang setelah dikeluarkan dari Harvard. Dia dilaporkan menyuntikkan obat dalam jumlah besar. Kecanduan obat-obatan ini dikonfirmasi juga oleh pernyataan istrinya sendiri, di mana istrinya Evelyn pernah menemukan sebuah kotak kecil di laci meja riasnya yang berisi jarum suntik. Suatu hari Harry menonton satu pertunjukan berjudul The Wild Rose yang dibintangi oleh Evelyn Nesbit. Dia adalah seorang model dan artis populer saat itu. Harry langsung jatuh hati kepadanya, dan dia pun menonton 40 pertunjukan Evelyn lainnya selama setahun. Akhirnya mereka pun berkenalan. Awalnya Harry memperkenalkan dirinya sebagai Tuan Munro dan terus menghujani Evelyn dengan banyak hadiah dan uang sampai Harry berani untuk memperkenalkan identitas aslinya. Evelyn pernah diperingatkan oleh Stanford White untuk menjauhi Harry, tetapi karena peringatannya tidak spesifik menjelaskan tentang penyimpangan yang dimiliki oleh Harry, Evelyn pun lama-lama jatuh hati. Waktu Evelyn terkena usus buntu dan dirawat di rumah sakit, Harry datang menjenguk dengan membawa hadiah untuknya. Harry juga membawa Evelyn dan ibunya berlibur ke Eropa untuk membantu mempercepat penyembuhan Evelyn pasca operasi. Tapi kenyataannya malahan kondisi Evelyn semakin melemah. Ibu Evelyn menjadi gelisah dan meminta supaya mereka bisa segera pulang ke Amerika. Tapi malah timbul perselisihan antara Evelyn dengan ibunya, sehingga ibu Evelyn pun ditinggalkan di London dan Harry beserta Evelyn melanjutkan perjalanannya ke Paris. Di Paris, Harry memaksa Evelyn supaya mau menikahi dirinya. Tetapi Evelyn menolak karena dia tidak mungkin menerima Harry tanpa memberitahunya hubungan dia dengan Stanford yang sebenarnya. Saat mereka sedang ada di Austria, mereka tinggal di sebuah kastil Katzenstein. Di kastil itu tinggal 3 pelayan Harry, yaitu kepala pelayan, juru masak, dan seorang pelayan. Para pelayan itu tinggal di ujung kastil, sedangkan Harry dan Evelyn di ujung satunya. Menurut pengakuan Evelyn, dia disekap di dalam kamar, disiksa dan dilecehkan secara seksual selama 2 minggu lamanya. Evelyn seperti melihat sisi lain dari Harry yang belum pernah dilihatnya. Tetapi setelah melakukan kejahatan itu, Harry langsung meminta maaf dan suasana hatinya pun langsung menjadi menyenangkan. Harry terus mengejar Evelyn selama 4 tahun untuk bisa menikahinya. Dan Evelyn pun akhirnya setuju untuk menikahi Harry dengan alasan keuangan. Mereka menikah pada 4 April 1905. Harry sendiri yang memilih gaun pengantin untuk menghindari gaun pengantin tradisional. Dia mendandani Evelyn dengan setelan berwarna hitam. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah keluarga Harry. Di tahun-tahun berikutnya, Evelyn sadar kalau keluarga Harry sangat mementingkan diri mereka sendiri dan materialistis. Membayangkan kehidupan pernikahan yang akan menyenangkan, tapi malah seperti petaka. Harry ternyata adalah seorang anak ibu yang 100% menuruti apa kata ibunya. Saat yang bersamaan, Harry yakin kalau ada seseorang yang menguntit dia, yang disewa oleh Stanford White untuk menghabisinya. Harry pun mulai membeli senjata api. Pada tanggal 25 Juni 1906, Harry dan Evelyn sedang ada di New York sebelum mereka menuju ke Eropa untuk berlibur. Harry dan temannya berencana untuk menonton sebuah pertunjukan Mamselle Champagne yang diadakan di atap Madison Square Garden, New York. Walaupun udara malam itu sangat panas, Harry memakai tuxedo
dengan mantel hitamnya sepanjang malam tanpa melepasnya, seakan-akan seperti menyimpan sesuatu di baliknya. Pada pukul 11 malam, saat pertunjukan hampir berakhir, muncullah Stanford dan duduk di kursinya. Harry yang sepanjang malam sudah gelisah, akhirnya mendekati Stanford, mengeluarkan senjatanya dan menghujaninya dengan timah panas. Dan Stanford pun langsung meninggal seketika. Setelah melakukan aksinya, Harry berdiri di atas tubuh Stanford sambil mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke atas. Dia berteriak, "Saya melakukan ini karena dia menghancurkan istri saya." Harry didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan ditolak untuk memberi jaminan. Tapi di penjara pun dia menerima perlakuan istimewa. Dia masih bisa makan di meja makan formal, makan makanan yang dipesan khusus untuknya dari restoran Delmonico. Juga untuk ranjang tidurnya, dia menggunakan ranjang dari Kuningan. Dan dia pun diizinkan untuk memakai baju yang dipakai sehari-hari, bukan pakai baju tahanan. Pada awalnya, jaksa William Travers Jerome memilih untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan dengan membuat Harry dinyatakan gila secara hukum. Pengacara pembela Harry, Louis Delafield, menyetujui dengan posisi penuntutan ini karena dia melihat ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan kliennya dari hukuman mati. Tapi ibu Harry bersikeras tidak ingin kalau putranya dinyatakan gila. Harry diadili 2 kali atas tindakannya itu. Proses persidangan pertama dimulai pada tanggal 23 Januari 1907. Setelah 47 jam, ke-12 juri menemukan jalan buntu. 7 memilih bersalah dan 5 lainnya memilih tidak bersalah. Lalu proses persidangan yang kedua diadakan pada Januari 1908. Pada sidang yang kedua ini, Harry dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Strategi hukum ini dikembangkan oleh penasihat hukumnya yang baru yang dibayar oleh ibunya senilai $25.000 Amerika atau setara dengan $720.000 Amerika di tahun 2020. Kalau dirupiahkan ya kira-kira 10 miliar. Harry pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di Rumah Sakit Negara bagian Mateawan di New York. Evelyn ikut bersaksi dalam 2 persidangan Harry. Konon dia dijanjikan sejumlah uang jika mau bersaksi di persidangan itu. Jumlah uang yang dijanjikan berkisar antara 25.000 hingga $1 juta Amerika. Namun dalam sebuah wawancara dari cucu Evelyn, Russell Taw kepada harian LA Times, dia mengatakan bahwa Evelyn hanya menerima uang senilai $25.000 Amerika setelah persidangan yang kedua. Evelyn melahirkan seorang putra bernama Russell William Taw pada 25 Oktober 1910 di Berlin, Jerman. Dia selalu mengatakan bahwa Russell adalah anak kandung dari Harry yang dikandungnya selama kunjungan suami istri saat Harry masih ditahan. Tetapi di sepanjang hidup Harry, dia menolak menjadi ayah dari anaknya itu. Harry dan Evelyn pun akhirnya bercerai pada tahun 1915. Bertekad untuk melarikan diri dari kurungan, pada tahun 1913 Harry keluar dari rumah sakit dan dibawa ke perbatasan Kanada. Tetapi di bulan Desember 1914, dia diekstradisi ke New York dan berhasil mendapatkan panggilan dari pengadilan untuk menentukan apakah Harry masih dianggap ada gangguan jiwa atau tidak. Dan pada 16 Juli 1915, juri memutuskan kalau Harry sudah sehat dan membebaskannya. Pada tahun 1924, Harry membeli sebuah rumah bersejarah di Virginia. Di tahun 1926, dia sempat mengeluarkan buku memoir berjudul The Traitor. Di buku itu dia menulis kalau dia tidak pernah menyesal telah menghabisi nyawa Stanford. Dan di tahun 1944, dia menjual rumahnya itu dan pindah ke Florida. Harry meninggal terkena serangan jantung pada 22 Februari 1947 di Miami, Florida. Saat kematiannya, dia mewariskan $1 juta atau setara dengan $12 juta nilainya saat tahun 2020. Dan meninggalkan sebesar $10.000 atau senilai $116.000 Amerika di tahun 2020 untuk mantan istrinya. Dan jumlah itu hanya sekitar 1% dari total kekayaan bersihnya.
Dia dimakamkan di pemakaman Allegheny di Pittsburgh. Bagaimana menurutmu kisah hidup dari Harry Tau ini? Kehidupan yang kelihatannya glamor tapi terlihat tidak mudah untuk dilalui juga. Memang benar kata pepatah, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar tentang pendapatmu ya. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.